Selamat sore. Hari ini saya akan membimbing mahasiswa PAK Stambuk 2018 untuk mempersiapkan diri menyusun proposal skripsi pada semester depan. Semoga proses pembimbingan ini berjalan baik untuk menambah bekal mereka mempersiapkan diri memasuki seminar proposal semester depan. Selamat sore bagi kita semua. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Biasanya kita menanyakan kabar, apa kabar gitu ya. Padahal kalau apa kabar, kabar adalah gitu kan. Tapi pertanyaan yang tepat sebenarnya bukan apa kabar, tapi bagaimana kabar. Karena apa kabar berarti dia bertanya definisi apa kabar itu kan. Berarti jawabannya kabar adalah berita yang menyatakan baik atau buruk. Tapi kalau bagaimana kabar, berarti dia akan menjawab keadaannya saat itu. Nah, itu. Sambil nunggu teman. Karena dalam bahasa Inggris pun tidak dikatakan what are you kan, tapi how are you. Berarti bukan apa kabar, tapi bagaimana kabar. Oke, begitu ya. Ini iseng-iseng lah ini sambil nunggu teman. Kita tunggulah teman kita beberapa menit lagi. Kita di kelas ini 22 ya, 22 orang. Ini kita sudah hadir hampir semua hadir ya. Sudah 22, tinggal satu orang lagi. Tinggal satu orang lagi ya. Ya, kita tunggulah sekitar 2 menit lagi.
Oke, ini sudah 5 menit. Kita tunggu. Kita mulai saja, walaupun nanti kita sampai akan mengabsen pada saat 10 menit ya. Oke, silakan Ketua Komiti untuk memilih salah seorang dari kita untuk berdoa ya, doa pembuka. Silakan. Apakah kedengaran suara saya? Oh, ini sudah masuk si Abdi, berarti sudah pas kita. Silakan, siapa yang mau berdoa? Enggak ada yang berdoa ya, memang sulit sekali belajar berdoa ini. Dengar suara saya, Pak? Silakan, silakan. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini dan nafas kehidupan yang mesti Tuhan percayakan kepada kami. Terlebih Tuhan, kami pada hari ini masih diberi kesempatan untuk berkuliah, melaksanakan perkuliahan kami mata kuliah bimbingan proposal skripsi. Tuhan berkati kami semua anak-anak Tuhan agar bisa berkuliah dengan baik. Terlebih Tuhan berkati dosen kami yang mengajar pada hari ini agar bisa memberikan yang terbaik juga mengajarkan kami semua mahasiswa. Terlebih mata kuliah ini sangat membantu kami dalam semester ini dan semester depan. Tuhan yang memberkati kami semua, kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih ya atas doa pembukanya. Hari ini kita akan berbicara soal bimbingan proposal skripsi. Dalam bimbingan ini kita akan melihat nanti ke depan apa yang akan kita kerjakan selain silabus yang kita sudah bahas pada awal perkuliahan, kendati pun masih dalam proses ya. Kita akan memulai masuk pada pembahasan kita hari ini yang berkaitan dengan bimbingan proposal skripsi. Nah, bimbingan proposal skripsi adalah sebuah aktivitas yang cukup melelahkan bagi mahasiswa tingkat akhir. Berbagai masalah biasa atau bisa ditemui saat bimbingan. Mulai dari susahnya menemui dosen, banyak coretan-coretan pembimbing, atau bisa saja laptop rusak, bahkan laptop hilang. Semester yang lalu ada laptop hilang, padahal dia sedang menyusun skripsi. Atau kurangnya referensi, bahkan bisa saja putus pacar, atau dana yang minim, atau dan lain hal yang bisa saja membuat penulisan itu mandek. Itulah masalah yang akan kita coba bahas pada saat ini, sehingga nanti kita saat memulai proses bimbingan skripsi sudah mengetahui sedikit banyaknya hal-hal apa yang akan terjadi ke depan. Nah, bimbingan skripsi itu menjadi sebuah menarik kalau kita menjalaninya dengan sukacita. Mahasiswa itu senang berjumpa dosennya, mahasiswa itu senang menulis skripsinya, maka dosen pun akan senang. Kalau mahasiswa itu mengerjakan skripsinya dengan baik, dengan tenang, tidak gerasa gusu, pasti sang dosen pun akan membaca dengan baik dan tenang. Nah ini, jadi kalau dari mahasiswa masuk naskah, lalu dosen membaca, kemudian nanti tentu akan dari dosen kembali kepada mahasiswa,
lalu diperbaiki oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa kasih lagi ke dosen, lalu dosen kembalikan lagi ke mahasiswa, lalu perbaiki lagi, mahasiswa kasih lagi ke dosen, itu berputar-putar. Itu proses yang melelahkan. Nah, sekarang supaya kita tahu dulu bagaimana prosedur pelaksanaan bimbingan skripsi, ini saya ambil contoh dari tempat lain ya, tidak dari kampus kita, tapi secara umum seperti ini. Secara umum kita akan melaksanakan pengajuan topik. Topik yang kita bahas itu kita ajukan. Tentu dengan kita berbicara dengan dosen pembimbing kita, calon ya, tanda petik calon dosen pembimbing kita. Kita meminta nasihat-nasihat dari dosen itu sebelum kita menuliskan, sehingga tulisan proposal kita itu sudah benar-benar setengah final gitu ya, sudah artinya sudah ada persetujuan sementara dari dosen. Lalu nanti dia akan mencoba memberikan persetujuan, setuju atau dia memberi referensi atau dia mengarahkan ke dosen lain. Diajukanlah itu misalnya ke kampus. Lalu nanti oleh kampus disetujuilah topik itu, lalu dibahaslah. Tentu nanti akan diuji ya. Di sini sudah masuk tahap pengujian itu nanti, karena ini sudah menentukan misalnya dosen pembimbing. Lalu setelah proposal skripsi itu dibahas, disetujui, maka akan ditunjuk nanti siapa dosen pembimbing kita. Melalui rapat dosen nanti ini. Dan setelah rapat dosen menentukan siapa dosen pembimbing kita, lalu konsultasi dengan dosen itu. Kalau di tempat lain memang konsultasi proposal lagi ini, baru dimasukkan pada persetujuan proposal. Nah, kalau sudah disetujui proposal kita ini, lalu diputuskan dosen pembimbingnya, di sini diputuskan dosen pembimbingnya, maka keluar nanti persetujuan dosen pembimbing dan SK dosen pembimbing dari kampus. Biasanya ada nanti SK dosen pembimbing dari kampus. Nah, setelah itu mulailah berjalan konsultasi. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 itu dibicarakan dalam tempo waktu yang sudah ditentukan nantinya. Kapan, berapa lama nanti kita akan lihat di bawah. Nah, setelah proses ini terjadi, naskah semua sudah diselesaikan mulai bab 1 sampai bab 5, dan semuanya secara menyeluruh disetujui oleh dosen pembimbing, maka dia diantarlah ke kampus. Naskah terakhir itu sudah final, diantar ke kampus, baru nanti kampus akan menetapkan penjadwalan kapan ujian skripsi. Kalau di kita memang disebut dengan ujian meja hijau gitu ya. Kalau di kita di daerah Sumatera atau Medan. Kalau di Jawa disebut dengan pendadaran. Ini contoh prosedur pelaksanaan bimbingan skripsi di kampus-kampus lain ya. Kalau di kita tentu ada perbedaan di sana sini. Nah, intinya ialah kita melihat ada proses atau bimbingan ke dosen pembimbing. Beberapa tahapan harus kita lalui hingga akhirnya nanti kita mendapatkan dosen pembimbing, SK-nya sudah ada, dikirimkanlah ke mahasiswa, lalu mahasiswa nanti sampaikan kepada dosen itu bahwa
Bapaklah menjadi dosen pembimbing 1 saya atau dosen pembimbing 2 saya, maka karena sudah ada proses penetapan itu dari kampus, mulailah kita menjalani pembimbingan pelan-pelan, mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, lalu penyusunan semua draft, dan akhirnya sampai penyelesaian. Nah ini di awal. Nah kalau sudah SK pembimbing itu sudah keluar, maka segera hubungi dosen pembimbing dengan sopan. Ini yang sering memang di kalangan kita ya, mahasiswa ini terjadi degradasi sopan santun, etika sopan santun dalam berkomunikasi kepada dosen-dosen pembimbing. Padahal kita harus sadar karakter dosen itu berbeda-beda. Ada yang kaku, ya, ada yang kaku. Tapi ada juga yang fleksibel, santai, ya, ada yang santai. Tapi ada juga mungkin yang terkesan gaul dan seru dalam proses pembimbingan itu. Ya, nasib-nasiban lah. Gak mungkin kalian pilih kan semua dosen yang gaul sama kalian, nanti dosen-dosen lain cemburu kan. Itu ada yang baik, ada yang gaul, ada yang kaku, ada yang otoriter. Itu harus kita nikmati sebagai dinamika dalam penyusunan skripsi itu. Tapi yang penting seperti apapun karakter dari dosen pembimbing kita itu, mereka adalah dosen. Dan kita adalah mahasiswa. Jadi kalau kita sadar mereka itu dosen yang kaku, yang santai, yang terkesan gaul dan seru, lalu kita sadar juga mahasiswa, maka kita harus bersikap sopan. Berpakaian yang rapi, menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, bukan bahasa gaul atau bahasa prokem sekarang. Artinya dalam berkomunikasi baik melalui telepon, SMS, WhatsApp, Telegram atau media lainnya, pastikan menggunakan bahasa yang baik dan kalimatnya harus sopan. Jadi jangan kalimatnya seperti kita berhadapan dengan teman kita. Pak, kapan bimbingannya Pak? Itu. Jadi tidak ada lagi tata krama dalam berkomunikasi. Nah itu sering dijumpai dalam komunikasi kita dengan dosen. Nah, ini penting supaya nanti kalau kalian sudah masuk dalam proses itu, ya ingatlah bahwa kalian punya tugas pembimbingan dengan menggunakan bahasa dan kalimat yang baik dan sopan. Nah, di sini dikatakan biasakanlah mengawali pertemuan dengan dosen dengan mengucapkan salam, perkenalan diri dengan jelas, menjelaskan maksud dan tujuan dengan jelas. Nah, kalau kami itu kami di kampus, saya belajar setiap menghubungi dosen itu kepada yang terhormat, dosen pembimbing 1 ini, dosen pembimbing 2 ini, salam sejahtera, bersama ini saya menyampaikan bab 1. Lalu mohon dibimbing dan diarahkan itu.
Tapi kalau zaman sekarang, nggak gitu lagi. Coba misalnya contoh, ini contoh ya. Ini. Contoh begini. Dikirimnya gini saja. Ini bab 1 saya, Pak. Lalu saya jawab, thank you infonya. Ini komunikasi sekarang kan. Ini real yang sekarang ini. Kalau saya dulu di kampus saya nggak seperti itu. Tulis kepada yang terhormat dosen pembimbing saya 1 ini. Salam sejahtera bersama ini terlampir saya kirimkan bab 1. Mohon bimbingan dan arahannya. Salam. Nama kita di bawah. Itu sopan santun. Kalimatnya bagus. Tapi kalau seperti ini kan kadang dongkol juga bacanya kan. Kadang kita malas jawabnya. Gitu. Ini sama seperti kita bicara seperti kepada kawan kita kan. Kawan, ini bab 1-ku. Kira-kira gitu kan. Dongkol. Akhirnya sang dosen ya tidak tertarik untuk membacanya. Biarin aja di situ gitu. Lalu ditanya, kapan Pak kita bimbingan lagi? Ya nggak dijawab. Ini kan, coba nih, kalian lihat misalnya seperti ini. Tanya lagi kan? Bisa baca kan? Nggak saya jawab. Salam, bagaimana Pak dengan bab 1 saya? Apakah ada masukan dan tambahan dari Bapak? Nggak saya jawab. Komunikasi. Ini salah satu contoh. Dan banyak lagi teman-teman yang hampir sama seperti itu. Bukan dosen itu gila hormat, bukan. Tapi tata krama, sopan santun dalam berkomunikasi itu juga penting. Kalau kita minta sesuatu ke orang tua kita, gimana caranya? Pak, minta duit. Gitu. Dia dengar, tapi nggak dijawab. Memangnya lu siapa katanya. Tapi coba misalnya ketika kita membutuhkan, pasti bapak pulang dari kantor atau dari sawah, ladang, coba bikin kopi. Duduk dia, ini kopi Pak. Lalu setelah itu goreng pisang 1 atau 2, masukkan ke mejanya. Jangankan meminta kita, langsung dia bilang, mau minta apa kau rupanya, katanya. Senang dia. Belum kita minta, dia sudah tanya, mau minta apa kamu rupanya. Itu karena kita sopan. Tapi coba kalau kita misalnya datang, dia pulang udah capek bapak kita dari sawah, kita bentak-bentak lagi. Bapak ini dari mana? Kotor kali sandal ini. Udah kuat tadi 2 kali ini. Masa begini. Ya, bapak kita yang punya rumah, kita yang sewot. Emangnya rupanya kalau dikotorin kenapa? Itu kan rumah dia. Kita ini anaknya. Emangnya kalau dikotori bapak rumah itu kenapa rupanya? Kalau sudah 3 kali kau pel pun 1 hari itu kenapa rupanya? Itu soal komunikasi. Nah itu, jadi ya nanti kalau kalian sudah bimbingan, cobalah menggunakan bahasa yang baik. Kebiasaan mahasiswa sebelum bimbingan sering mencari informasi dari orang lain tentang karakter dosen pembimbingnya. Ada yang bertanya dengan dosen lain, ada yang bertanya dengan kakak tingkat, ada juga yang sekedar mendengarkan cerita dan kabar tentang dosen pembimbing. Kebiasaan ini tidak salah. Terkadang informasi itu tidak sesuai apa yang kita dengar. Bahkan bisa juga merusak bimbingan kita. Karena bisa kita menjadi ketakutan kalau dikatakan, oh dosen itu bimbingannya killer itu. Lalu kita takut kepada dia. Belum bicara kita sudah ketakutan.
Itu dampak-dampak buruk. Nah, itu yang akan kalian siapkan nanti pada hubungan dosen pembimbing. Nah, kemudian siapkan bahan penelitian Anda dengan baik. Ini yang penting. Dosen itu sangat senang kalau tulisan atau karya mahasiswa itu benar-benar disiapkan. Jadi jangan amburadul. Jadi sistematikanya jelas. Alur ceritanya jelas. Nah, itu akan disenangi dosen. Sehingga bahan penelitian itu penting untuk disiapkan. Lalu kita mempersiapkannya dalam bentuk paper, jurnal, print-out, buku, referensi, dan sebagainya. Kita siapkan. Karena bisa saja dosen itu bertanya kepada kita soal kelengkapan penelitian kita. Ini dari jurnal mana? Ini buku mana? Ini siapa penulis? Itu kan bisa saja. Dia cross check itu literatur yang kita gunakan. Ada dosen yang ribet di sini. Itu judulnya apa? Siapa penulisnya? Bukunya buku warna apa? Yang warna apa? Bahkan sampai ujian skripsi pun yang ditanya bukan isinya. Yang ditanya dosen itu, kau pakai buku ini ya? Iya, Pak. Apa warna buku itu? Nah, misalnya ini bukunya. Padahal yang dipakainya fotokopi. Ya, fotokopi warna jadi putih. Warna putih, Bu. Oh, salah itu. Berarti kau plagiat katanya lagi. Bukan soal plagiat. Karena ini di fotokopi. Kalau di fotokopi ini kan jadi putih. Di sini sering terjadi perdebatan soal antara mahasiswa dengan dosen. Karena dosen ingin melihat klarifikasi buku yang kita gunakan. Tidak semua buku itu ada aslinya, bukan? Akhirnya kita fotokopi dari perpustakaan. Lalu ketika ditanya apa warna sampulnya, kita katakan putih karena sudah fotokopi. Padahal aslinya biru muda. Nah, disitulah kalian bisa berargumentasi, Bu, yang saya pakai itu memang bukunya judulnya sama, tapi saya fotokopi sehingga warnanya menjadi putih. Bila perlu tunjukkan ini, Bu. Nah, itu sehingga dosennya bisa tahu, oh iya fotokopi. Nah, tapi kalau dia bilang, kenapa tidak fotokopi berwarna? Kalau itu udah ribet lagi. Minta uangnya, Bu, gitu aja. Itu sering terjadi dalam proses pembimbingan. Jadi ya kadang-kadang menjadi mahasiswa itu malas bimbingan karena takut dia berjumpa dengan dosen-dosen yang ribet gitu ya. Maka siapkanlah dengan baik. Nah, kalau dulu memang kalian kasihkan dalam bentuk hard ya dulu waktu bimbingan. Sekarang kan kalau bimbingan online kan tidak kelihatan lagi hard. Kan sudah soft copy. Yang kami terima itu kan file. Kalau dulu kalau hard itu kan ketika kita mengantar bab 1 ya harus punya tempat. Jangan diantar telanjang. Banyak orang yang mengantar telanjang. Tidak ada sampulnya gitu. Harusnya kan pakai map atau pakai apalah supaya dia jangan telanjang dikasih ke dosennya gitu. Ini enggak, antar ya langsung antar begitu. Nah, itu. Kemudian kuasai isi proposal skripsi Anda. Di sini sering terjadi ketika dosen membimbing mahasiswa, ditanya dia tidak tahu, dia tidak menguasai apa yang ditulis. Nah, padahal proses pembimbingan skripsi ke dosen pembimbing bukan hanya soal curhat atau sekedar minta tanda tangan. Tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana kita dibimbing untuk menyusun sebuah judul yang kita ajukan dengan topik yang benar-benar kita kuasai. Kalau kita tidak menguasai, maka banyak hal pertanyaan yang diajukan para dosen kepada kita.
Biasanya apa alasan kita mengangkat judul proposal itu? Terkadang ya mahasiswa jawabannya tidak jelas, tidak pada jawaban yang pasti mengapa dia membuat judul itu. Lalu apa masalah yang ada dalam penelitian itu? Lalu apa solusi yang ditawarkan? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Buku referensinya apa? Metode yang digunakan apa? Nah ini tidak disiapkan. Jadi nanti kalian kalau sudah menulis proposal, ya kalian itu sudah harus menguasai bahan kalian itu. Mengapa saya menulis judul ini? Berarti ada alasan menulis judul. Itulah latar belakang. Lalu kalau kita sudah tahu apa alasannya, tentu tahu dong. Yang kita tulis itu sudah kita tahu, lalu tujuannya pasti kita tahu. Lalu apa yang menjadi masalah dalam penelitian itu? Nah, ini sering ya terjadi dalam proses pembimbingan. Dia sendiri tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam penelitiannya. Itu kan aneh kan? Nah, ini yang apa? Yang perlu kalian sadari nantinya. Bahwa apa yang kalian lakukan harus benar-benar kalian kuasai. Kalau tidak kalian kuasai, kalian tidak punya pokok penelitian, persoalan penelitian, tidak tahu menunjukkan apa manfaat dan tujuannya, maka terjadi nanti diskusi yang alot dengan dosen pembimbing. Apalagi ditanyakan apa solusinya, kita tidak tahu apa solusinya, lalu kita menulis skripsi tapi tidak ada solusinya, itu kan sesuatu yang membuat kita bersoal dengan dosen pembimbing. Ini harus dikuasai. Semakin bagus kita menguasai skripsi kita, maka nilai kita dari dosen pembimbing akan berjalan. Karena ingat nanti bahwa penilaian itu bukan soal selesainya skripsimu, bukan. Bukan hanya sampai di situ, tapi bagaimana selama proses pembimbingan itu ketika terjadi dialog antara dosen dengan mahasiswa, Anda bisa menjawab, maka disitulah terjadi penilaian dosen. Penilaian itu semua dinilai oleh dosen dari awal sampai pada akhirnya. Nah itu ya, jadi penilaian itu mulai dari awal sampai pada akhirnya. Ini yang harus kalian camkan, sehingga nanti dosen itu akan senang jika kalian sudah benar-benar menunjukkan menguasai semua skripsi kalian itu. Itu soal menguasai. Oke, berikutnya kita akan melihat persyaratan. Seperti yang disampaikan dalam silabus SOP penulisan skripsi kita ya, ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Misalnya persyaratan itu hanya mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan di bawah ini yang berhak menulis skripsi. Untuk S1 ya, kita S1 kan. Mahasiswa tidak memiliki nilai E dan tidak memiliki nilai D lebih dari 2. Jadi tidak ada E dalam apa kita nanti, dalam dalam transkrip nilai kita. Dan nilai D tidak lebih dari 2. Bahkan mahasiswa itu minimal memiliki IPK 2,0. Ini persyaratan-persyaratan. Nanti kalian lihatlah itu di persyaratan administrasi kalian. Mungkin ini sudah lolos kalian ya. Kalau sudah masuk proposal. Jadi sebelum menulis proposal itu, lihatlah transkrip nilaimu itu. Nah, kalau kami dosen sih mudah melihatnya.
kalau kami misalnya contoh bisa kami lihat di apa di layar kami nilai-nilai kalian semua. Misalnya contoh ini kan transkrip nilai. Lalu lihat siapa namanya, nama kalian. Ini kan stambuk, kalian kan stambuk 2018. Tapi saya tidak akan tunjukkan stambuk 2018. Cobalah kita lihat dulu, ini stambuk jangan pak ya, dari teologi aja. Nanti kalau dari pak nanti kalian lihat semua punya teman-teman kalian. Ini dari teologi. Ini dari teologi. Contoh ini hanya, wah, ini contoh. Nah ini. Nah maka kelihatan dia semua ini. Apa yang dia kontrak dan akhirnya IPK-nya berapa. Ini. Lalu apakah nilai E ada? Misalnya ini. Karena dia belum menulis skripsi dan kolegium pastoral masih E. Ini kan kelihatan ini. Apakah ada? Nah, ini tidak ada berarti D-nya kan? Nah, nanti kalian bisa di portal kalian kan nanti kalian bisa berapa nilai kalian. Nah, ini contoh. Pastikan bahwa kalian tidak memiliki nilai E dan tidak ada lebih dari 2 nilai D. Nah, kemudian batasan waktu penyusunan skripsi. Kalau S1 itu diberikan waktu selama 6 bulan. Itu terhitung sejak proposal disetujui. Sejak proposal disetujui oleh ketua prodi. Jadi di sini kadang-kadang mahasiswa tidak mampu membagi waktu yang 6 bulan itu. Seharusnya kalau sudah ada waktu 6 bulan, bulan pertama kan sudah selesai perbaikan bab 1. Bab 1 itu kan dari proposal. Kalau proposal sudah disetujui, maka itu sudah menjadi bab 1. Itu jangan lama-lama, 1 minggu sih bisa selesai. Lalu masuk bab 2. Bab 2 itu kan konsep kerangka teori atau tinjauan teoritis. Itu sudah kalian bisa kerjakan sambil berjalan. Itu 1 bulan selesai. Selesai itu bab 3. Bulan kedua sebenarnya sudah bisa masuk ke bab 3 atau bulan ketiga. Lalu masuk ke bulan keempat itu sudah bisa menyelesaikan bab 3 dan bab 4. Bulan kelima sudah bisa menyelesaikan bab 5. Selesai. Kalau bab 5 kan sebentar. Yang lama kan bab 3 dan bab 4. Jadi jangan habiskan waktumu di bab 1 dan bab 2. Tapi usahakanlah bab 1 itu 2 minggu sudah selesai. Bab 2 itu 2 minggu selesai, berarti 1 bulan sudah selesai bab 1, bab 2. Bulan kedua itu sudah masuk bab 3. Lalu bulan ketiga bab 4. Berarti 3 dan 4 sudah selesai. Bulan keempat bab 5 itu sudah selesai. Kalau bab 5 sudah selesai itu kan, tinggal penulisan kata pengantar, daftar singkatan, daftar isi, kepustakaan, lampiran selesai. Jadi bulan kelima kalian sudah selesai sebenarnya. Lalu bulan ke-6 ya tinggal menunggu waktu pengumpulan. Tapi sekarang saya lihat 3 hari lagi sudah mau dikumpul, baru selesai bab 4, bab 5, baru menyusun kata-kata, baru menyusun kepustakaan. Ya, akhirnya itu menurut saya asal ada. Dia tidak serius pembimbingannya.
Nah, di awal kalau saya membimbing, saya sampaikan itu jadwal time schedule-nya. Semua setuju, tapi penyataan lari dari schedule. Itu 6 bulan. Jika batas waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka diberikan waktu maksimal 3 bulan dengan pengenaan denda 25% per bulan dari biaya pembimbingan skripsi. Jadi contoh, kalau biaya skripsi kalian ini 2 juta contoh. Lewat dari waktu, diperpanjang, maka 1 bulan bayarlah 25% dari 2 juta. Berarti 250.000 per bulan. Kalau 3 bulan, 250 kali 3 berarti kan tambah 750.000 lagi. Itu menambah beban kepada orang tua. Jika di akhir masa perpanjangan waktu belum juga diselesai, maka mahasiswa tersebut mengganti judul. Nah, ini mengganti judul capek lagi. Dan diulangi dari awal lagi, diulangi dari awal. Tanpa masa perpanjangan dan membayar biaya penyelesaian skripsi seperti yang dikenakan semula. Berarti bayar lagi, kalau 2 juta tadi, bayar lagi 2 juta. Jadi ini, jadi ada proses yang harus kalian hadapi. Waktu 6 bulan, tidak selesai ditambah 3 bulan, 9 bulan. Jika tidak selesai, ganti judul, ulangi lagi membayar seperti semula. Nah, bila mana skripsi belum juga terselesaikan di batas waktu yang tertulis pada nomor 3 ini, tidak selesai juga, sudah diberi perpanjangan sekali lagi dengan ulangi dari awal, maka mahasiswa tersebut dinyatakan drop out. Nah, itu. Nah, jika terjadi kasus khusus di dalam program doktoral ya. Oke, ini doktoral ini, bagian yang ke-5 dan ke-6. Nah, ini, jadi itu untuk kita. Supaya kalian tahu sejak sekarang, sehingga ketika sudah mulai menulis proposal, disetujui proposalmu, keluar SK, jangan lama-lama lagi. Jangan tunggu lagi, teman. Kamu udah berapa? Kamu udah berapa? Berleha-leha lagi. Main gitar lagi malam-malam. Nggak usah. Kalau sudah skripsi, kalau sering dulu main gitar malam-malam, udah stop dulu. Kalau sering main TikTok misalnya, stop dulu. Kalau sering foto-foto selfie, stop dulu. Puasa dulu, puasa. Supaya skripsimu selesai dengan berkualitas. Nah, itu ya. Jadi jangan asal sudah disetujui proposal, udahlah, tidur lagi. Jangan. Nah, itu. Kemudian, soal pemilihan judul skripsi. Mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih judul skripsi dengan jenis bidang studi sebagai dasar penyelesaian skripsi sesuai dengan kemampuan akademis mahasiswa bersangkutan. Nanti lihat lagi transkrip nilaimu. Lihat transkrip nilai. Karena nanti transkrip nilai itu kita akan lihat misalnya apa saya yang paling banyak A. Kalau saya banyak A pastoral A semua bidang pastoral, berarti saya di bidangku pastoral. Kalau aku misalnya banyak contoh lebih banyak nilai A di bidang historika, wah saya berarti ahli historika. Lihatlah nanti transkrip nilaimu itu. Kamu itu sebenarnya ahlinya apa? Ada banyak orang dia ambil pastoral, tapi dilihat nilainya pastoral C, B, C, B, C. Jangan. Itu berarti kamu memang tidak punya perhatian dengan pastoral. Karena membuktikan nilaimu itu C, B, C katanya. Tapi kalau misalnya bidang kita, misalnya contoh tadi, kita kembali ke lihat contoh kawan ini tadi, siapa tadi ini? Ini. Apa yang A ini banyak sekali ini? Kalau mulai dari awal misalnya. Ini A.
keluarga negara, oh ini yang dasar-dasar nih. Pembimbing PL B, pembimbing PB B, sejarah gereja B, ilmu agama A, budaya A, bahasa Yunani A, baru pengantar penjam baru A, agama Islam A, metodologi penelitian A, hermeneutik perjalanan A, penjam baru A, sejarah A, dogmatika A. Nah ini bisa dia pilih karena banyak A sama dia. Bisa dia dogmatika, bisa dia PB, bisa dia ilmu agama. Tapi dia kolegium pastoral masih E karena belum dimasukkan. Ini kan misiologi A, musik gereja A, komunisme A, okumene A, pastoral A. Nah ini dia ini bebas karena dia memiliki keahlian banyak karena banyak nilai A-nya kan. Tapi coba kita lihat yang lain. Ini hanya contoh aja. Misalnya seperti ini. Ini B, C. Sejarah gereja umum C. Pembimbing pengetahuan perjalanan C. Ini kan C. Lalu diambil itu sebagai apa? Misalnya pak dia C. Lalu dia mengambil pak. Kan nggak mungkin. Karena dia tidak memiliki nilai yang mumpuni di bidang itu. Jadi begitu caranya nanti untuk menentukan skripsi kita. Lihatlah di mana sebenarnya bidang yang kita kuasai. Nah, judul skripsi yang dipilih adalah belum pernah dibahas sebelumnya. Jadi makanya sebelum menulis skripsi, pergilah ke perpustakaan, carilah judul-judul skripsi yang pernah dibahas kakak tingkat kita supaya jangan sama nanti. Atau searching di internet, jangan sama. Jadi jangan ada kesamaan. Jadi belum pernah dibahas. Berarti original, baru. Karena jika nanti sama dengan yang ada, maka dia akan disuruh ulang lagi. Tapi kalaupun sama, ada yang hampir mirip sama, dia harus memberi perbedaan dari yang diteliti kawan sebelumnya. Tunjukkan ada perbedaan. Ini ada variabel yang berbeda dari judul yang sebelumnya itu. Nah itu ya. Judul skripsi ditetapkan oleh mahasiswa setelah berkonsultasi dengan dosen pengampu bidang studi tersebut. Jadi kita yang menentukan, bukan dosen. Tapi berkonsultasilah dengan dosen yang kalian anggap nanti jadi pembimbing kalian. Baru dalam memilih dan menetapkan judul skripsi, haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Judul adalah ungkapan tersingkat dari muatan skripsi. Jadi judul itu jangan panjang. Jangan panjang-panjang. Jadi singkat, padat, jelas. Jika skripsi hanya memiliki judul tanpa subjudul dibuat tidak terlalu panjang. Jika skripsi hanya memiliki judul tanpa subjudul dibuat tidak terlalu panjang. Jadi subjudulnya pun tidak terlalu panjang. Nah, bila skripsi memiliki subjudul, judulnya dibuat sesingkat mungkin. Jadi kalau ada subjudulnya, berarti judulnya singkat. Tapi kalau judulnya agak panjang sedikit, maka subjudulnya lebih singkat sedikit. Itu maksudnya. Nah, bagi pembaca skripsi, judul merupakan janji yang harus dipenuhi oleh penulis. Artinya dia jawab di skripsinya. Dia buat judul, tapi di skripsi itu harus dijawabnya. Apa yang dijawabnya? Itulah rumusan masalah itu, pertanyaan penelitian itu. Dengan judul merupakan cerminan untuk melihat apakah rencana penulisan telah diwujudkan. Maka judul itu singkat, padat, jelas. Nah, judul harus merupakan kalimat pernyataan, statement.
bukan dalam bentuk pertanyaan. Ada banyak mahasiswa membuat pertanyaan skripsinya, nggak boleh. Jadi judul itu harus dalam bentuk pernyataan atau statement. Nah, konsep judul harus utuh dan lengkap sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Jadi judul itu utuh dan lengkap, tidak perlu penjelasan atau tidak perlu tafsiran terhadap judul. Nah, kemudian judul harus dirumuskan menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, tepat, dan bersifat netral. Judul tidak boleh diawali dengan ungkapan yang tidak relevan dan tidak boleh mengandung generalisasi yang kabur seperti sebuah studi ilmiah, suatu penelitian mengenai, sedikit sumbangan dalam, satu dua aspek tentang, beberapa kritik terhadap. Ini tidak perlu digunakan. Nanti kalau kalian menulis skripsi, judul skripsi jangan pakai. Nah, skripsi tidak boleh merupakan pengulangan atau penjiplakan dari karya tulis yang sudah ada baik dari STT Abisabda maupun sekolah lain. Pengutipan harus dicantumkan dengan mengikuti tata cara penulis yang benar. Tidak dibenarkan adanya tindakan-tindakan plagiat, apalagi similarity. Kemudian sekarang kita sudah punya alat Turnitin. Nanti Turnitin itu akan melihat secara sistem similarity dari tulisan kita dengan orang lain. Nah, jadi hati-hati karena semester berikutnya kalian sudah masuk pada saat itu, kalian sudah diberlakukan similarity itu apa? Turnitin. Kemudian pengajuan seminar proposal skripsi harus diseminarkan. Jadi proposal itu harus diseminarkan. Ya, memang ini dulu dipakai, tapi sekarang ya mungkin ya sudah dirubah ini mungkin ya tidak diseminarkan lagi. Cuma diberikan kepada wakil satu lalu kami akan membaca. Sebaiknya berkonsultasi dengan dosen pengampu bidang studi atas topik yang diusulkan, maka mahasiswa tersebut harus mengembangkan menjadi proposal. Proposal skripsi diseminarkan, ini mungkin tidak lagi karena ini sudah diperbarui. Tim dosen penguji memutuskan apakah proposal diterima dengan perbaikan atau ditolak. Ini diseminarkan, bukan diseminarkan tapi diuji nanti langsung. Setelah ujian baru tim dosen merapatkan apakah itu diterima atau tidak. Ada yang diterima dengan perbaikan, ada yang ditolak. Itu tergantung pada bagaimana uraian kita, sistematika kita, dan argumentasi kita dalam proposal itu. Lalu hasil ujian proposal skripsi yang diterima dengan perbaikan harus diberitahukan kepada ketua prodi mahasiswa 1 dan diberitahukan kepada Dilpas untuk mahasiswa pasca sarjana. Nah, demikianlah dulu sebuah gambaran ya sebelum kita membahas satu persatu tugas kita dalam bimbingan proposal skripsi ini. Ini sebuah gambaran ke depan ketika kalian sudah masuk dalam the real skripsi ya. Skripsi yang real, yang nyata, ini gambaran. Ini hanya sekedar sekedar cerita lain bagaimana kisah-kisah di seputar penulisan skripsi ini ya. Nah, ada 10 cat atau 7 ya. Saya sampaikan dulu kepada kita. Ada beberapa cat yang 7 cat antara dosen pembimbing yang selalu yang viral. Nanti kalian ini bisa apakah termasuk nanti di dalamnya, tapi ini dihindari. Misalnya begini, ini beberapa cat dosen dengan mahasiswa bimbingannya. Dia belum siap untuk bimbingan skripsi. Mahasiswa itu berkali-kali mendapat pesan dari dosen pembimbing. Misalnya, besok jam berapa? Ini teman kita mau masuk lagi, tunggu sebentar. Oke. Baru dia katakan, oh ya, sebentar ini tadi. Lari ke sini. Saya stop dulu ya. Tadi ada teman kita masuk.
Saya klik, ini lari ke sana. Sebentar. Nah ini. Sebentar, oke. Ini antara chat mahasiswa dengan dosennya kan? Oke Bu, makasih Bu. Besok itu ngapain Bu? Ya laporan progres dong, kata dosennya. Bab satumu mana? Piye, gimana proses progres kamu? Nah, ini apa contoh. Nanti kalau kita klik ini tuh ada apanya kan? Bagaimana progres kamu? Nah, baru kemudian ada lagi begini. Dosen menanyakan begini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kumaha kabarnya? Alhamdulillah. Skripsinya baik-baik juga kan? Kata dosennya. Alhamdulillah juga kok Pak. Baiknya udah seperti apa? Yuk gerakin jari-jarinya. Kalau lama berhenti jadi males. Nah, ini contoh-contoh apa namanya WA dari dosen dan mahasiswa. Nah, ini lagi. Sudah perbaiki, kalau sudah saya ACC saja. Sudah Bu, saya sudah kirim skripsi yang sudah saya perbaiki ke Ibu. Kira-kira kapan saya bisa menemui Ibu untuk tanda tangan di lembar persetujuan ya Bu? Terima kasih. Loh, kok kamu ngatur saya? Etika kamu di mana? Baca SMS yang kamu kirim. Oke, maaf Bu, saya tidak bermaksud seperti itu. Jangan SMS saya lagi ya. Nah, ini banyak cerita-cerita pengalaman mereka ini di share di apa namanya di media sosial ya. Ini lagi apa ini kelihatan di atas. Ini tadi, wah, ini. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Mohon maaf apabila mengganggu saya. Ibu, selaku pembahas saya ingin mengkonfirmasi bahwa saya akan melaksanakan seminar hasil ini. Sekian. Maaf saya nggak bisa. Kemarin saya sudah datang. Kamu nggak ada konfirmasi sama sekali ke saya kalau diundur. Ganti aja dengan dosen lain. Karena kamu bilang tanggal 22 dan saya sudah datang tanggal tersebut. Thanks. Saya tidak bersedia lagi. Ini contoh-contoh. Ini Komar. Kita kapan deh ketemu lagi? Nanti jam 2-an. Bisa tidak? Nah, itu dia. Gua ada rapat jam 13.30. Kita majuin ke jam 11.12. Gimana? Ya, gue juga ada rapat jam segitu. Walah, besok aja jam gimana. Kalau besok bisa. Gas, bungkus Bang. Wah, ini. Ini ngerti gaul. Gaul dosennya. Nah, jadi seperti itu contoh-contoh apa namanya WA antara dosen dengan mahasiswanya. Oke, sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Ada 2 orang ini. Tadi Bapak bilang kan ke apa untuk skripsi itu kan Pak tidak boleh lebih dari 2 dan D tidak lebih dari 2 juga. Kalau yang C itu nggak perlu diperbaiki bisa Pak? Nah, jadi syaratnya tadi tidak boleh E, satu pun tidak boleh E di skripsi itu, di transkrip nilai kita 1 E tidak boleh. Lalu yang D-nya hanya 2 saja. Kalau 3 ada 3 D, nggak boleh nulis skripsi, ya nggak boleh nulis skripsi. Tapi kalau C boleh, karena ini nggak ada dikatakan C. Entah berapapun C-mu, nggak masalah. Kalau C semua kan masih di atas 2,0 itu. Dan IP kamu di atas 2,0. Artinya harus ini. Berarti 2,1. Nah, itu bisa menulis skripsi. Di atas 2,0. Tapi kalau 1,9 nggak bisa. Jadi tidak boleh ada nilai E.
Dan kalau punya nilai D itu cukup 2. Kalau 3 nggak boleh. Kalau nilai C nggak apa-apa. Kalau 10 pun nilai C nggak masalah itu. Tapi nanti lihat IP kamu. Cukup nggak 2,0? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Tadi satu lagi siapa? Silakan. Silakan. Jadi seperti yang Bapak bilang juga tadi sebelumnya, kalau judul skripsi itu tidak boleh sama dengan judul skripsi yang pernah ada, seperti itu kan Pak. Kalau sekarang kan di kampus kita, kebetulan tadi kami juga ke kampus kan, skripsi itu nggak dipajang lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu kan Pak. Sebelumnya kan ada raknya khusus skripsi seperti itu Pak. Jadi bagaimana dosen tahu bahwasannya judul itu pernah dibuat menjadi skripsi, dan juga bagaimana tipsnya kepada mahasiswa untuk memilih judul yang anti mainstream gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nah, nanti kami akan ada link ke perpus menanyakan judul yang sama. Kan mereka kan sudah ketik judul-judul skripsi itu. Nah, kalian pun bisa minta kepada mereka judul-judul skripsi yang lewat-lewat supaya kalian tidak menulis yang sama. Kalau sekarang misalnya tidak diizinkan lagi kalian membaca skripsi, itu karena ada orang yang berusaha menyalahgunakan skripsi itu, tapi mintalah judul-judulnya saja. Kan pasti mereka punya database judul skripsi. Gitu ya. Jadi menghadapinya tipsnya ialah lakukanlah sesuatu tulisan yang original. Yang original kan hanya kalian yang tahu. Maka sering saya katakan, angkatlah judul skripsimu dari PPL-mu. Hasil PPL itu dijadikan skripsi, pasti tidak ada aduannya. Karena hanya kita yang melakukan kan. Tapi kalau judulnya diambil yang general-general, pendidikan anak, usia dini, dan iman Kristen, ya pasti bisa banyak orang menulis. Tapi kalau misalnya pendidikan agama di SMP Negeri 2 Sunggal, ya mungkin kalian yang melakukannya. Nggak ada yang lain. Itu keoriginalitasan skripsi. Gitu caranya ya. Itu tipsnya. Oke, yang lain siapa yang bertanya lagi? Tidak ada lagi yang bertanya. Sudah jelas. Oke, kalau tidak ada biar kita selesai sampai di sini. Tidak apa-apa. Pak, ya silakan. Izin bertanya sekali lagi Pak. Boleh. Ini Pak, itu kan di silabus Pak buat kan laporan baca Pak. Ya. Itu hari ini juga ada laporan baca kami Pak. Enggak, ini kan masih saya ceramah. Masih ceramah ini kan. Beberapa kali pertemuan kan saya beri ceramah, nanti lalu saya kasih silabus, nanti baru mulai laporan baca. Tapi itu pun nanti kita lihat perkembangannya. Kalau ini kan sebenarnya harus banyak praktek kita ini. Ya, praktek. Jadi tidak perlu banyak laporan baca, misalnya nanti kita nggak usah laporan baca. Karena kan ini praktek yang penting banyak nanti. Penulisan proposal ini banyak praktek. Nanti kita banyak diskusi di ruang Zoom ini. Itu jauh lebih baik. Langsung praktek misalnya bagaimana cara membuat ini praktek langsung. Nah, nanti tergantung. Saya sedang susun apa namanya silabusnya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan buka kameranya supaya saya foto dulu sekali 2 kali supaya kita tutup pertemuan kita. Ini wajahnya apa namanya? Wajahnya ini saya buat model tampilan apa ya, kelas ya. Di apa kalian kelihatan seperti itu ya? Kelihatan Pak. Seperti kelas dia ya. Iya Pak. Saya buat modelnya seperti itu supaya agak cantik. Tidak seolah-olah di kelas ini kan kelihatan semua kan. Seperti di kelas, saya di depan, kalian berjejer begitu. Oke, sekarang sudah bukakah semua kameranya? Masih banyak yang tidak menempati tempat duduknya ini. Masih banyak kosong ini tempat duduknya.
Oke lah, kalau memang tidak bisa menempati tempat duduk, cocokkan wajah kalian ke tempat duduk kalian itu kan. Nah, udah kalian lihat kan, cocok pas seolah-olah di belakang kursi itu. Ah, itu ya. Udah cocok semua, pas posisinya. Nah, baru kita foto. 1, 2. Oke, 1, 2. Oke. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita sore ini. Kepada Komti Rusman Tarigan, silakan pilih salah seorang dari antara kita untuk berdoa penutup. Baik, kepada saudara Jody untuk menutup doa kita hari ini. Baiklah, untuk menutup perkuliahan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, hingga saat ini Bapa, Engkau masih memberikan menapas kehidupan ya Bapa. Bapa, kami telah selesai melakukan perkuliahan kami Bapa, kiranya apa yang disampaikan oleh Bapa dosen kami berguna bagi masa depan kami Bapa. Itu juga Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami Bapa, kiranya Engkau menemani kami senantiasa ya Bapa. Inilah doa anak yang kurang sempurna, dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, selamat sore, menjojua, Jahobu, Jojua, Horas. Selamat sore. Selamat Sore, sore. Pak. Sore, Pak. Saya tutup ya. Oke. Horas.